Manjau is a village in the Ketapang Regency of Southwest Kalimantan, Borneo that lies near Gunung Palung National Park. With 2,500 individuals, Gunung Palung has one of the largest orangutan population left in the wild. Manjau's population of 1,066 hunts, fishes, farms, and extract non-timber forest products such as rubber, rattan, medicinal, and other plants for handicraft from the local forest. Some Manjau villagers still depend on illegal logging for their livelihood. Manjau's indigenous tribes are Dayak, and the village also includes Malay and other migrant ethnics such as Javanese, Flores, Madura, and Chinese. Most of these ethnic peoples came to work as labor in illegal logging activities or become merchants. The Dayaks in Manjau are mostly Catholics, but the Malay population is Muslim. Dayaks use their traditional language in their communities, while Indonesian is the common language of all. Mulai dari tahun 71 lah ya. Dulu sebenarnya masyarakat kita masih banyak terpencar-pencar. Ada yang di Bukit Pinang, ada yang di Gambi, juga ada yang di Laman, ya. Kemudian ada juga di Manjau. Nah, dari tahun 71 mulai masuklah Pak Aman itu, Pak Aman 72. Akhirnya kami berjalan sampai tahun 79. Itu ada program resettlement, ya. Resettlement ini berlokasi di daerah Manjau nih. Nah, dari Manjau sampai ke Laman ini masyarakat ditawari 100 buah rumah. Dari 1980 kami ditawar dari Kesukupan Ketapang untuk pindah ke Ketapang ini menjadi transmigrasi lokal. Nah, pada tahun 1981 bulan 6 kami diberangkatkan dari Sanggau lalu ke Pontianak. Jadi pas tanggal 24 bulan 6 tahun 81 kami tiba di Manjau sama-sama dengan rombongan 6 kakak sebagai transmigrasi lokal. Dan kami datang ke sini bekerja sama membentuk suatu kelompok gotong royong bersama-sama dengan masyarakat di sini. Lalu kemudian selanjutnya kami bekerja bersama-sama untuk bangun daerah ini. Kami pertama datang ke sini dari tahun 1960-an. Status desa Laman Satung, Dusun Manjau. Jadi pendatangan kami ini sebanyak yang pertama kami datang di sini sekitar 5 kakak. Jadi akhirnya sampai tahun 1970 bertambah lagi menjadi 50 kakak. Jadi pekerjaan kami di sini terutama yaitu petani padi, sawit, kopi. Nah, khusus kami yang pendatang itulah pekerjaan yang tetap. Petani itulah. Sudah aja.
tahun mungkin meninggi itu. Saya nggak seperti orang pintar. Manjau communities still hold to their traditional beliefs and wisdom, especially in agriculture activities and healing people. There is a demong, or cultural leader, and a shaman, or traditional healer. Many traditional events are held during the year, such as the Bukataon to welcome the rice harvest season. Tujuan kolam pasang untuk mengumpulkan segala panas, luar dan abad karena tidak di kolamnya. Tumbah kami di ampun maaf kepada orang Tegana banyak yang punya. Jadi surat lontar paham pakat yang sudah hitungnya tersirat pada beberapa tahun yang lalu. Mencari empati yang paling baik. Cuma bapak-bapak datang ke sini kan bukan mau mencari yang jahat, mau mencari yang kebaikan itu. Illegal logging such as this can be reduced with a strong customary forest ethic. These forests provide abundant life and livelihoods for the people and animal of Manjau. Oil palm plantation and logging will destroy a local life tied to and dependent on these trees. Clean water is the forest's most vital natural resource. If the customary forest is degraded, water quality will suffer and water source may eventually dry up altogether. For Manjau, water from the forest is literally a source of life for transport, bathing, washing, food, and drinking. Water and land both provide nourishment. Hunting and trapping are traditional activities that provide protein for the village. Today's hunt was successful as oil palm plantation expand and illegal logging increases. However, the forest will disappear along with this important food source for the people.
Sebenarnya begini, kalau hubungan masyarakat dengan hutan ini, memang kita tuh dibanyakan disayangi sebenarnya kan. Karena disayangi, apalagi kalau saya kata orang luar termasuk itu masyarakat sini memang ada sedikit kekompakan karena menyayangi kehutanan. Apa sebab enggak menyayangi kehutanan? Itu untuk makanan masyarakat kita kan. Jadi memang diuntukkan lagi lah pokoknya. Kalau masalah tengkawang damar, sebenarnya barang ini udah musnah, ya. Setelah gencar-gencar illegal logging, jadi damar itu udah ADM yang tumbuh itu bengkirai habis ditebang. Lalu kemudian tengkawang juga ikut ditebang karena batang-batang kayu ini laku. Nah, jadi sehingga kan orang lupa dengan untuk adat istiadat yang lalu itu hampir lupa orang, sehingga kan dapat merusak dan menghilangkan budaya-budaya orang mencari damar, mencari batang kawang, buah majau itu sama. Jadi sekarang ini tengkawang udah langka. Begini, kalau orang main sembarang, tidak ada tanpa izin dengan pengurus kampung, itu tetap dihukum. Hukuman itu secara apa? Ini piring sebenarnya, atau tajau. Tapi sekarang ini kadang dinilai dengan puangan. Itu karena tajau sekarang ini susah kan? Nah, itu. Nah, jadi kelanggaran itu lihat kelanggaran gitu. Nah, itu. Nah, jadi lihat pelanggaran itu. Seandainya dia memang besar kelanggaran, memang hukumnya paling besar sebenarnya. Sebenarnya dikatakan perlu kami di dalam bulan yang lalu ini urusan hutan adat sebenarnya. Dia letak hutan adat yang di gunung ini, gitu. Lengkong itu. Nah, itu sangat perlu sebenarnya. Karena sangat perlu hutan adat ini, karena kayu kita ini tidak ada yang besarnya. Nah, mau datangnya kalau habis kayu nanti misalnya hutan gundul, akhir hutan gundul nanti tanah longsor dah. Mungkin kaliku. Nah, ini yang kupikirkan. Waktu dulu kami tidak pernah air yang banjir seperti sekarang ini. Airnya. Sekarang ini asal hari hujan langsung sekaligus air itu turun habis. Tidak ada nampung lagi. Kalau dulu tidak pernah banjir seperti ini. Feyerabend funding begins with involving local people in a collaborative effort to build a trail in the customary forest, which will provide valuable education activities.